Anak-anak kita kalau masuk ke sana, mereka seperti masuk ke strip club, tapi isinya semua usia 15 tahun, 14 tahun. Anak-anak mikir semua normal karena banyak yang melakukannya. Jadi itu parental control, a myth. Devices make it worse, not easier for parents. Mungkin kita bilang, saya kasih smartphone ke anakku, tapi saya nggak kasih sosmed. App berbahaya semua saya strict. Saya nggak kasih. Tapi nggak mungkin ya ada smartphone yang nggak ada sosmed. Saya boleh nanya nggak? Ada nggak yang kalian smartphone nggak ada sosmednya? Nggak ada toh. Jadi kalau kalian beli smartphone ke anak, dia bilang enggak boleh sosmed. Ya kalian salah, karena smartphone identik dengan sosmed. Ada ribuan app di mana? Di iPhone, salah satunya YouVersion. Siapa yang pakai YouVersion? Good, saya pakai YouVersion 1 tahun. Itu udah 6-7 tahun yang lalu. Kejadian kecolongan, mereka bisa kirim foto-foto lewat message. Tapi sekarang YouVersion udah block. Udah remove lagi. Yang ketiga, ini yang tadi saya sebut. Nomor 5, kalian coba cek. App Store ketika set 10 tahun, ketika pembelian app kan kalian bisa atur ya. App-nya 10 tahun, app-nya 14 tahun. Ternyata ditawarkan itu adalah Tinder, TikTok, Hinge, Bumble, itu semuanya adalah dating app. Nomor 6, 1 dari 4 preteen itu mainnya di dating app. Terus ads free, ternyata ada tetap iklan-iklan yang harus diklik untuk dapatkan token. Pasti anak-anak kita klik, karena nggak usah bayar pakai uang. Ini Miriam Gates. Saya boleh minta satu orang baca nggak? Ibu boleh baca? Oh, Ibu boleh baca? Boleh bacain? Beliau adalah salah satu member dari Kongres di Amerika. Imagine if our streets were so lawless that it was unsafe for children to leave their homes. Imagine if, or they, Kekecilan. Saya baca. Ya, baik. Saya baca ya. Sorry. Imagine if Australia dia fight di Kongres di Amerika. Imagine bahwa kalian jalan-jalan ke sekolah, anak-anak kita jalan ke sekolah dan anak-anak melihat strangers dipotong kepalanya di jalan-jalan, dan imagine bahwa ada violent rape, pemerkosaan yang violent kepada girls and women. Imagine bahwa ketika anak kita hanging di local park, mereka menemukan bahwa anak-anak kita disuruh bunuh diri. Imagine bahwa anak-anak kita di blackmail karena seks, suruh stripping untuk strangers. Imagine, bayangkan bahwa anak-anak kita ketika beriklan di billboard, bahwa anak-anak yang lain membuli mereka dan menertawakan mereka, berkata bahwa hidupmu nggak layak, nggak ada nilainya. Bayangin bahwa ini bukan horror movie, tapi ini adalah beneran terjadi yang setiap hari anak-anak kita hadapin berjam-jam. Satu mom berkata, the only way I can successfully limit my children's time on their devices and social media is to take away the iPhones. As a society kita, maybe that's what we should consider. Bukan batasin, bukan pakai parental apps. Tapi, 2 bab ini saya ambil dari Claire Morrell, The Tech Seed. Beliau sudah 3 tahun masuk ke Kongres di Amerika, fight untuk setiap negara bagian nggak kasih anaknya smartphone dan sosmed di bawah 14 tahun. Dia udah berhasil di Texas, dia udah berhasil di Utah. Claire Morrell 3 tahun, cinta Tuhan, rohaninya tinggi. Kalian bisa cari YouTube-nya, podcast-nya. Ini 2 bab tadi saya ambil dari ini. Saya coba ngomong kata Claire Morrell. She's right, that is what we should consider. Claire Morrell bilang, ibu yang tadi benar, kita harus consider. Kita nggak kasih anak kita ke bars dan strip club, lalu tutup mata mereka dan pakai earplug. Itu absurd. Kita jangan biarkan mereka pergi ke sana. Itu sama seperti virtual world. Kita harus kuat. 10 steps to prepare for a fast. Kita masuk ke detox dan reset. Bukunya beliau, saya pro. Saya banyak baca buku. Bukunya beliau beneran radikal. Dia suruh detox reset 30 hari. Buku kedua yang saya baca bulan lalu, The Opt-out Family, ini
ada terjual, ada dijual di sana. Saya ada 9. Ini satu keluarga ketika si Erin Lochner 10 tahun lalu, dia main semua sosmed karena dia jadinya marketer. Akhirnya dia tinggalin itu semua walaupun gajinya $1 juta. Dia tinggalin semua, dia sama suaminya sepakat untuk besarin 3 anaknya, satu keluarga opt-out family. Nggak ada teknologi, nggak ada screen, semuanya seluruhnya satu keluarga seperti itu. Ketika saya baca, di dalamnya ada ratusan aktiviti yang mereka lakukan. Beautiful, bagus sekali. Dan setiap babnya ada ayat. Ini oleh Zondervan. Jadi 2 ini, saya masuk ke sini, 10 Steps to Prepare for a Fast. Yang ketiga, buku ketiga, Fast ini oleh Victoria Dunkley, yang tadi saya sebut, 21 gejala tadi. Beliau sudah tolongin 500 sampai 1000 pasien, dan dia bilang, nomor 1, step 1, define problem areas and target goals. Nanti in reflection, kalian tulis ini. 1 sampai 10 kalian mau lakukan apa. Nomor 1, define problem areas. Ingat ya, 21 tadi problem itu ditulis. 1 atau 2 atau 3. Anak kita, namanya misalnya Rita. Dia sukanya meltdown, suka marah-marah. Nah, kita tulis. Kita punya problem area, target goalnya. Dia marahnya sehari 5 kali. Kita coba tulis sehari, semoga setelah detox ini sehari cuma 2 kali. Itu define. Kita define. Social, physical, ini semuanya nanti saya akan kasih PPT-nya. Nomor 2, get your spouse and other caregivers on board. Jangan sendiri, ajak suami istri bersama-sama untuk detox dan reset. Ketiga, set a date and create a schedule. Itu minggu pertama dari tanggal 3 sampai tanggal 8. Minggu pertamanya di sini itu adalah preparation semua. Nanti detoxnya itu 3 minggu. Preparationnya itu ngomong dengan spouse, terus ngomong juga dengan paman atau guru, atau teman, atau kakek nenek. Terus preparationnya itu adalah aktiviti-aktiviti apa saja yang harus diisi selama 3 bulan, 3 minggu. Ini aktivitinya. Misalnya main tenis, main pedal dan sebagainya. Beli buku dan sebagainya. Step 4, kasih tahu relevant adults, paman, kakek nenek yang tadi saya bilang, yang ibu nanya kalau kakek nenek gimana, kasih tahu semuanya. Jadi step 5, obtain toys, games, buku dan sebagainya. Kalian mulai kumpulin untuk 3 minggu ini. Tapi tentu ingat ya, bukan detox cuma dia ya, sekeluarga. Jadi kalau nggak mungkin satu anak detox, anak yang lain nggak. Kalau punya 2 anak detox, papa mamanya pun ikut detox, bantuin. Nomor 6, schedule breaks or treats for yourself. Sebelum ini dimulai, kasih kalian sukanya apa. Misalnya shopping atau ngobrol sama teman, lakukan dulu sebelum ini dimulai. Ketujuh, if possible, enlist a playmate's parent to join you. Jangan sendiri, cari parents lain. Si Claire Morel juga bilang, detoxnya Claire Morel ada 5 langkah. Yang pertama adalah F, find a friend. Harus berdua, bertiga, keluarga jalan bareng. Nggak bisa sendiri, pasti kalah. Yang 8, inform your child and involve the entire family. Ngomong baik-baik sama anaknya pasti nggak mau, kasih tahu ke seluruh keluarga. Yang 9, screen sweep, ini di hari terakhir. Screen sweepnya hari terakhir sebelum mulai. Di akhir minggu pertama, semua apapun gadget itu disita, dimasukin ke satu tempat. Yang ke-10, set your intention. Contoh, intentionnya harus ada. Why-nya apa kalian melakukan ini? My mission is to create a healthy environment for my daughter, such that she feels happy, focused, and loved by friends and family. In the future, I want her to reach her greatest potential in school and work, acquire fulfilling relationships, and develop strong moral character. Indah toh? Bisa nggak 3 bulan, 3 minggu? 3 minggu? Kayaknya nggak bisa, Bu. You need to go on. 3 orang ini bilang, setelah 3 bulan, apalagi Victoria Dunkley, setelah 3 minggu, if you stop untuk lanjutkan. 3 minggu nggak mencapai seperti ini. Bisa bulanan, bisa tahunan. Tapi ini tetap ditulis. To this end, I intend to provide a screen-free setting for the next 3 weeks in order to her brain to rest, heal, and reset. And for me to gain clarity for managing screen time in the future. Okay, the screen liberated brain. Kita ambil nafas bentar ya untuk leganya selesai saya. Yang semua kelam-kelamnya kita mulai masuk ini. Tapi saya akan super cepat ya. Screen liberated brain. Ini adalah hasilnya. Saya minta senyum-senyuman mulai ada. Within days. Dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari lakukan detox. Ini bukan saya ya. Saya nggak lakukan detox, tapi selama 10 tahun saya mengurangi 80-90% app. Kalau iPad, anak-anak saya ada 4 toolsnya.
iPad saya lakukan sebagai tools. Seperti Bapak lakukan sebagai teknologi, alat teknologi, bukan untuk main. Jadi anak-anak saya hanya ada 4, yaitu pertama Procreate, tahu? Simply Piano, Huber, satu lagi apa sih? Procreate, Huber, nanti saya pikir. 3, 4, 5 hari, the child's initial negative reaction to the plan, tearfulness, anger, arguing, and so on subsides. Pelan-pelan turun, angernya pelan-pelan turun, empatinya mulai ada sedikit-sedikit. Number 2, mood, attitude, compliance begin to improve. Tapi ini untuk anak-anak SD ya. Nggak mungkin anak SMA dalam 1-2 hari bisa ini, nggak mungkin. Anak SMP. Ini untuk anak SD, anak TK. The child begins to sleep better and may go to bed early. Play begins to become more creative and more physical. Mereka udah mulai ngerti. Mereka itu lincah. Kalau ketika disita, mereka akan mikirin cara bikin mereka senang. Mereka akan main sendiri. Create their own toys. Main sama teman-teman mereka. The screen liberated brain dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Lihat apa yang terjadi. Ini bukan saya ya. Ini adalah Victoria Dunkley yang sudah lakukan 15 tahun ke lebih dari 500 keluarga. Yes, ini bukan hasil dari saya. Ini dari beliau. Ini dia tulis di bukunya. Within weeks, meltdowns become less frequent or less severe or both. Number 2, moodnya stable. 3, attentionnya naik. Dia bikin PR, bisa tes, bisa fokus 30, 40, 50 menit. Grades noticeable improve, nilai-nilainya naik. Sleep deepens, promoting healing process, brainnya jadi reset biochemically. Ada nggak yang kasih sakau atau kasih narkotik? Mau supaya, atau alkohol, tiba-tiba hari ketiga keempat, ya udah coba dikit lah. Ada nggak? Nggak ada toh. Ingat ya, dopamin, sosmed, ini semua ekuivalen dengan fentanyl. Jadi kalau lakukan detox ya beneran-beneran lakukan. Tapi kalau gagal gimana? Nggak apa-apa. Karena di buku Screen Strong itu 7 hari kalian mau ambil dulu nggak apa-apa. Jangan ambil 30 hari. Saya adalah ambasador Screen Strong. Saya lupa ngomong. Jadi ambil 7 hari pun boleh. Nggak harus sebulan. Nomor 6. Blood flow ke brains yang prefrontal cortex mulai jalan. Limbic system mulai seimbang. Dari tadi kan darah selalu ke limbic system, makanya dia nggak ada empati, emosian terus, dan sebagainya. Sekarang dia udah ke prefrontal cortex, sehingga dia bisa mulai pelajarin apa yang harus dipelajarin, ujian, dan sebagainya. Increasingly, homework complete lebih cepat, dan homework nggak terlalu kayak siksaan. Kalian paksa-paksa dia nggak. Anak saya tiga-tiganya ketika saya nanya mau ngapain, dia bisa kok bikin homework sendiri 1 jam. Nggak disuruh-suruh. Mau ngapain? Oh, udah langsung homeschool belajar sendiri dan sebagainya, bisa. In interaction, eye contact-nya naik dan mereka mendengarnya, empatinya naik. Listens better. Hitungan minggu. The child exhibits better sportsmanship, mulai mau olahraga, bersepeda, lari, jogging dan sebagainya, berenang. Better manners sehingga mendapatkan teman. Sensory prosesnya naik dan dia tidak gampang terstimuli. Teman-temannya main gadget, dia nggak langsung cepat dan main dan mau, nggak. Dia mungkin lihat, habis itu dia bisa hindarin dirinya sendiri dari itu semua. The secret liberated brain within months. Tadi detoxnya cuma 4 minggu ya. Kalau kalian perpanjang within months, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kata Victoria Dunkley, ini hasilnya bu. Meltdowns diminish, moodnya stabil banget. Grades may improve, nilai-nilainya naik. Learningnya attention sensitive, matematika dan readingnya bagus sekali. Contohnya Audrey. Dia kalau sekarang ya, saya udah sibuk, saya beli board game segini. Audrey, kamu yang baca rule-nya ya. Ya udah, dia 1 jam baca rule-nya. Nanti dia ajarin kita. Learning new information so linguistics better. Si Benaya, saya kasih dia aljabar di waktu dia umur 6 tahun. Bisa kok. Jadi anak-anak otak kita itu otak anak-anak diciptain Tuhan itu luar biasa, nyerapnya bagus. Mereka learning, ngingatnya lebih baik, memorinya lebih baik. Empatinya naik bu. Sustain eye contact, stronger social network, mulai banyak dapat teman. Self reflection improve, teens and young adults. Nah, ini untuk remaja, anak